Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama channel Audiobooks, channel yang membaca kisah-kisah sejarah orang soleh, kisah ulama baik dari Indonesia maupun ulama terdahulu, seperti kisah tabi'in yang bernama Urwah bin Az-Zubair. Kita akan melanjutkan video dari lanjutan kisah kemarin. Sekarang kita akan memasuki bab akhlak yang mendapat gelar sebagai orang yang mulia dan murah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mulia dan murah hati. Urwah bin Az-Zubair rahimahullah adalah orang yang dermawan, mulia dan murah hati. Dia tidak pernah pelit untuk mengeluarkan hartanya bagi penduduk Madinah, Al-Munawwarah. Dia pernah menggali sumur di Madinah, dan di sana tidak ada air yang lebih segar daripada air sumur tersebut. Dia menggali sumur itu di atas sebidang tanah yang dibeli oleh saudaranya Abdullah bin Az-Zubair dari Muawiyah bin Abi Sufyan di Madinah seharga 100.000 dinar. Lalu tanah itu dibagi-bagikannya kepada Bani As'ad dan Ta'im, dan Urwah pun mendapatkan bagiannya pada tempat di mana dia telah menggali sumur dengan tangannya sendiri. Kemudian penduduk Madinah pun mengambil air darinya. Di antara kisah kedermawaannya disebutkan bahwa dia memiliki sebuah kebun yang sangat luas di Madinah. Airnya tawar dan segar. Pepohonannya rindang, buah-buahannya berwarna merah, dan pohon kurmanya tinggi-tinggi. Dia memagari kebunnya sepanjang tahun untuk menjaganya dari gangguan hewan ternak dan kejahilan anak-anak. Sampai ketika pohon-pohon kurma itu telah berbuah dan matang, sebelum menjadi kurma kering, orang-orang pun tertarik untuk memetik dan menikmatinya. Maka pada saat itu Urwah membuka pagar kebunnya dari arah utara dan selatan, serta seluruh penjuru yang biasa dilalui banyak orang, sehingga mereka semua dapat memasukinya dan memakan buahnya dengan nikmat dan nyaman, serta mengambilnya sesuka hati mereka. Bukankah perbuatan ini merupakan pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu min thamarihi idza asmara wa tu haqqahu yauma hasadih." Makanlah buahnya apabila ia berubah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Al-An'am ayat 141. Setiap kali Urwah bin Az-Zubair memasuki kebunnya yang penuh barokah itu, dia selalu mengulang-ulang firman Allah Azza wa Jalla,
walaula id dakhalta jannataka qulta ma Allahu la quwwata illa billah. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua itu terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kahfi ayat 39. Inilah kedermawaan dan kemuliaan menurut definisi Urwah. Harta ini milik Allah. Jika ada ketamakan untuk mendapatkannya, maka itu sekadar untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Karena dunia dan segala sesuatu yang berada di atasnya tidak akan diwariskan oleh seorang pun di antara orang-orang yang Allah kehendaki untuk hidup di atasnya. Namun Allah lah yang akan mewariskan bumi dan segala sesuatu yang berada di atasnya berupa harta maupun harta simpanan. Jadi harta ini milik Allah. Rezeki itu berasal darinya dan akan diberikan kepada orang yang dikehendaki olehnya. Jadi buah-buahan yang terletak di pucuk pohon kurma, di dalam bunga-bunga dan dahan-dahan pohon sekalipun, semuanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Siapakah orang di atas muka bumi ini yang menanam pohon lalu dia mampu menentukan jumlah panennya? Sesungguhnya seluruh umat manusia hanya mampu mengerahkan usahanya saja, sedangkan buahnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kemampuan hanya bisa mengerahkan dan mempercepat usaha saja, sedangkan buah dari usaha tersebut ditentukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, menurut Urwah, harga dari harta, buah-buahan, serta kebun itu terletak pada apa yang bermanfaat bagi manusia dan sesuatu yang halal darinya. Maka dia pun memberikannya kepada manusia tanpa ketamakan untuk memilikinya, sehingga buahnya terus bertambah. Dan Urwah pun tidak pernah tidur dalam keadaan lapar karena Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepadanya. Dia memberikan kesaksian dengan bibinya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia menyeru orang-orang untuk tidak berlebihan dan melarang mereka dari kecondongan terhadap kemegahan dan pemborosan. Padahal saat itu hati mereka sedang tunduk kepada kenikmatan dunia. Di antara kesaksian tersebut adalah apa yang diriwayatkan darinya oleh seorang yang hidup sezaman dengannya. Ketika dia berkata, Urwah bin Az-Zubair datang menemuiku, lalu dia memegang tanganku seraya berkata, "Wahai Abdullah." Aku menjawab, "Aku memenuhi panggilanmu." Lalu dia berkata lagi, "Aku pernah berkunjung ke rumah ibuku Aisyah radhiyallahu anha." Lalu dia berkata, "Wahai anakku." Aku pun menjawab, "Aku memenuhi panggilanmu, wahai ibu." Kemudian dia berkata, "Demi Allah, kami telah melalui 40 malam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak pernah menyalakan api sebagai penerangan maupun yang lainnya. Maka aku bertanya, wahai ibu, lalu apa yang kalian makan untuk bertahan hidup?" Dia menjawab dengan al-ashwadain, kurma dan air. Urwah bin Az-Zubair tidak pernah bosan menyeru umat manusia untuk terus memperdalam ilmu agamanya. Dan ketika dia telah selesai membangun istananya di Al-Aqiq, sebuah tempat di penjuru Madinah, maka datanglah seorang kepadanya sambil mencela,
engkau telah berpaling dari masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Urwah berkata, aku melihat masjid-masjid mereka telah dipenuhi dengan kesia-siaan. Pasar-pasar mereka penuh perkataan yang tak berguna, dan kebatilan pun telah memuncak di seluruh jalan mereka. Sedangkan orang yang ada di tempat ini selamat dari kemaksiatan yang ada di tempat mereka. Demikianlah Urwah bin Az-Zubair. Dia sangat kuat memegang agamanya dan terhadap keluarganya dalam hal pelaksanakan syariat Allah. Dia tidak pernah mau membenarkan hiburan di dalam masjid maupun omong kosong yang dibicarakan di pasar-pasar. Dia juga sangat bertekad untuk menumpas kebatilan sampai ke akar-akarnya. Semua sifat-sifat ini harus dimiliki oleh seluruh umat Islam, bukan hanya di Madinah saja atau pada zamannya saja, akan tetapi pada setiap zaman dan di seluruh tempat yang penduduknya senantiasa mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sekian dulu. Episode selanjutnya kita akan membaca tentang pernikahan yang diberkahi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.